Assalamualaikum, Shalom Alaikum, salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara dimanapun saat ini Anda berada, kiranya semua di dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang satu apapun di bawah perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu dan Saudara, pada hari ini saya akan berbicara topik di sekitar katakan saja pergumulan gitu ya. Kalau saya nggak menggunakan istilah perdebatan atau pertentangan antara Kristen dan Islam yang dewasa ini demikian marak kalau saya melihat di akun-akun atau di channel-channel YouTube itu, khususnya yang terjadi di Indonesia, yang menurut penilaian saya ada banyak hal yang masih perlu diperbaiki ya. Dialog-dialog atau perdebatan-perdebatannya, terutama yang lewat Zoom meeting itu, karena terkesan sekali perdebatan itu menjadi perdebatan kusir, ya, tidak dimoderatori dengan baik, ya, lalu mencari menang sendiri. Nah, mungkin perdebatannya itu sendiri menurut hemat saya harus dimuliakan, ya, artinya harus dihargai. Tetapi cara-caranya mungkin yang perlu dibenahi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya bukan seorang ahli Islam gitu, atau Islamolog, juga bukan seorang ahli Kristen atau teolog Kristen, bukan. Tetapi sekedar ya memiliki pengetahuan umum sedikit gitu. Ya, cuman saya merasa sedikit concern dengan maraknya perdebatan Kristen Islam dewasa ini, terutama melalui media massa. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang katakanlah pergumulan semacam itu, pergumulan teologis terutama antara Kristen dan Islam, itu bukan barang yang baru. Ya, itu sudah sejak abad-abad awal berdirinya Islam, yang memang sudah terjadi, katakan saja pergumulan itu, gitu. Ya, perdebatan itu sudah terjadi. Kita harus mulai dengan pengakuan yang jujur gitu, bahwa sejak awal memang baik kekristenan yang khususnya yang ada di Arab, ya, Arab Kristen, juga termasuk Yahudi yang ada di Arab, memang tidak bisa menerima kenabian Muhammad gitu. Itu dari awal. Sehingga karena itu, misalnya Muhammad yang awalnya kiblat sholatnya ke Yerusalem, lalu memindahkan kiblat itu ke Ka'bah, ke Mekah, ya. Jadi memang itu sudah sejak awal itu terjadi, ya. Nah, apalagi sejak kejayaan Islam, katakanlah di abad 7, 8 dan seterusnya, itu daerah-daerah katakan di Asia Kecil yang sekarang kita kenal sebagai Turki, yang dulu di zaman abad-abad itu atau bahkan di abad-abad awal itu memiliki banyak provinsi yang semua daerahnya itu adalah mayoritas Kristen, itu disapu bersih sejak kejayaan Islam gitu, diislamkan di sana. Jadi saya mau mengatakan bahwa sejak awal memang harus diakui dengan jujur sudah ada ketegangan gitu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah ketegangan itu sudah dituliskan di dalam sejarah. Kalau kita berbicara tentang sejarah, ya sejarah gereja khususnya, tidak bisa tidak pasti bagaimanapun melewati di abad-abad berdirinya Islam itu kan. Gitu, di abad ke-7, ke-8 dan seterusnya. Gereja yang berkembang di sana pasti bersentuhan dengan Islam. Atau kalau kita melihat dari segi kacamata sejarah gereja, jelas terungkap gitu, bahwa sebelum berdirinya Islam, sebelum hadirnya Muhammad sebagai nabi, itu sudah banyak berkembang aliran-aliran Kristen Arab gitu, yang oleh gereja universal. Gereja pada waktu itu masih satu, ya, gereja universal, gereja yang berdiri di timur itu adalah satu gereja yang universal, gereja yang meneruskan ajaran dari para rasul, ya.
yang kita sebut sebagai gereja yang ortodoksi itu sudah menghadapi banyak aliran-aliran heresis, bidah gitu ya. Kristen Yahudi atau orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen, termasuk juga orang-orang Arab yang menjadi Kristen yang tinggal di Jazirah Arab, itu banyak sekali membentuk aliran-aliran gitu. Dari apa yang disebut dengan Ebionit, Elkesaid, kemudian Manikisme, Nasrani dan sebagainya, itu semua sudah bertumbuh sebelum hadirnya Muhammad. Sampai ke Arianisme, Nestorianisme, monofisik, itu semua sudah ada di Jazirah Arab. Dan sejarah gereja, para ahli sejarah gereja yang memang mencatat gitu bahwa pandangan-pandangan Kristen bidah ini, ya, pandangan-pandangan Kristen heresis ini itu banyak terekam di Al-Quran, gitu. Jadi kita tidak bisa memungkiri itu, gitu. Ya, dari sudut gereja ya memang seperti itu dilihatnya. Ketika Al-Quran itu dibaca, dipelajari, ternyata banyak merekam, gitu. Pandangan-pandangan yang teridentifikasi gitu, berasal dari pandangan-pandangan Kristen bidah di Jazirah Arab itu gitu. Nah, itu sebabnya ketegangan itu tidak mungkin dihindarkan. Jadi memang persoalannya adalah karena di dalam Al-Quran ada isu-isu yang bagi gereja dari kacamata teologi gereja, sejarah gereja itu dianggap sebagai pandangan-pandangan yang bersumber dari kitab-kitab yang disebut sebagai apokrif itu. Ya, apokrif itu artinya kitab-kitab yang non kanonik gitu, yang tidak diakui resmi oleh gereja. Ya. Nah, di sisi yang lain gitu ya, di sana ada isu yang lebih spesifik di dalam Al-Quran itu, maksud saya. Isu tentang misalnya Isa Al-Masih gitu. Isu tentang Maryam, ibundanya Isa Al-Masih. Ini diidentifikasi, diasosiasikan oleh para muslim sebagai sama dengan Yesus Kristus gitu. Nah, ada beberapa kemiripan gitu. Tetapi juga ada perbedaan-perbedaan mendasar yang sangat fundamental yang tidak bisa didamaikan gitu. Kalau kita berbicara tentang Isa Al-Masih, ya tentu boleh orang memandang dari sumber-sumber Islami gitu. Dari bagaimana catatan-catatan Al-Quran melukiskan tentang Isa Al-Masih. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Karena itu memang Isa Al-Masih yang dipahami oleh orang-orang muslim dari Al-Quran gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang Yesus Kristus, tentu pandangannya harusnya dari Alkitab, sumber utamanya dari tulisan-tulisan Bapak Gereja dan dari sejarah teolog-teolog gereja ya tentang kristologi dan sebagainya. Karena pemahaman Yesus Kristus bagi gereja Kristen ya, yang saya maksudkan gereja ini adalah universal ya, itu berbeda dengan pandangan Islam tentang Isa Al-Masih gitu. Ada beberapa unsur persamaan, tetapi sekali lagi ada perbedaan-perbedaan fundamental yang tidak bisa diperdamaikan. Bagi orang Kristen, tercermin di dalam kredonya, di dalam syahadatnya, di dalam pengakuan imannya, Yesus Kristus itu anak Allah, sabda Allah yang jadi manusia, menjadi penebus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat umat manusia gitu. Dia memang hidup sebagai manusia, sebagai firman Allah yang inkarnasi, lalu hidup, lalu memberikan pewartaannya, mewahyukan rencana keselamatan Allah gitu. Lalu dia harus menderita dan disalibkan, mati dan bangkit. Itu merupakan kredo paten dari gereja yang bagaimanapun ya itu menjadi harga mati bagi gereja Kristen gitu. Ya. Tapi bagi lukisan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran kan berbeda. Misalnya mengatakan itu yang disalib bukan Isa, misalnya Isa nggak mati, Isa diangkat, kemudian ya Isa itu bukan juru selamat ya bagi semua orang secara universal, tapi ya Isa itu hanya nabi misalnya, bahkan nabi besar saja gitu ya. Ada beberapa hal yang seperti itu misalnya. Jadi tentu ada perbedaan-perbedaan. Ya,
sepanjang orang-orang Islam memahami Isa Masih seperti itu, ya tidak masalah, kita menghormati, ya. Nah, tetapi bagi orang Kristen berbeda kredonya, imannya, pengakuannya. Nah, itu yang pertama. Nah, oleh karena itu adalah hal yang harus disadari gitu ya. Nggak mungkin bahwa ketegangan itu sudah terjadi dari awal. Ya, ketegangan itu sudah terjadi dari awal. Ya. Nah, sekarang yang menjadi isu adalah saya mau melukiskan satu pengalaman lebih dahulu ketika saya sejak dari muda sebagai seorang Katolik ya selama kurang lebih 39 tahun dan kemudian kurang lebih 29 tahun sebagai seorang Protestan, saya tidak pernah sekalipun ketika ke gereja itu mendengar romo atau pendeta kalau khotbah itu menyinggung-nyinggung Muhammad, Al-Quran, itu nggak pernah sama sekali. Ya, loh, mengapa seperti itu? Ya karena para romo atau pendeta itu kalau khotbah dasarnya, landasannya menggalinya dari kitab suci, dari Alkitab, gitu. Yang di dalam Alkitab tidak ada isu tentang Muhammad dan tentang Quran dan lain sebagainya, gitu. Ya, meskipun nanti kita ketemu ada 1-2 penulis misalnya yang masih ngotot, penulis Islam dalam hal ini misalnya masih ngotot bahwa mengatakan Muhammad itu sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Ya, tapi seorang penulis yang netral saja, saya rujuk misalnya Karen Armstrong itu menunjukkan itu kesalahan tafsir tentang nama Ahmad yang berasal dari Parakletos yang kemudian diterjemahkan oleh orang-orang Arab Syria sebagai Munahema, itu ya terdengar sebagai kata Muhammad, itu salah tafsir gitu. Bagi gereja itu nggak ada, sehingga khotbah-khotbah mereka itu nggak pernah ya menyinggung Muhammad, Quran. Coba dibuktikan di gereja manapun, nggak pernah itu, baik di Katolik, di lingkungan Protestan, saya nggak pernah ya mendengar romo pendeta itu berkhotbah dengan menyinggung-nyinggung itu, karena bagi mereka ya memang sumbernya dari Alkitab sendiri gitu. Ya, jadi yang dikhotbahkan, yang diajarkan, yang diberitakan itu ya pemberitaan tentang keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, itu yang ditangkap dari Alkitab gitu. Tetapi harus dengan jujur saya katakan, kalau di dalam lingkungan Islam itu kan begitu banyak ustadz itu kalau khotbah itu seperti gatel gitu, nggak mau seperti menyinggung Isa, menyinggung Maria, ya itu mungkin karena ada topik dan isu-isu itu di dalam Al-Quran gitu. Tetapi sekali lagi itu topik-topik yang tidak bisa diidentikan begitu saja di dalam atau sebagai isu kristologi di dalam kekristenan gitu. Mungkin lebih tepat kalau buat saya gitu ya, itu disebut kasarkan semacam isalogi gitu ya, tidak dari sudut Quran gitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pengalaman saya bergaul dengan banyak, ketika saya muda pun ya, ketika sampai dewasa dan banyak bergaul dengan teman-teman Muslim, dan banyak sekali teman-teman Muslim itu yang terbuka, ya, yang open mind gitu, ya, yang tidak selalu bisa berdialog, bisa saya mengerti, menerima penjelasan dari mereka, pemahaman mereka tentang Isa Al-Masih dari sudut Quranik, ya. Tetapi pada sisi yang lain mereka juga berkenan mendengar gitu penjelasan saya tentang Yesus Kristus yang saya imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dari segi teologi Kristen, ya. Jadi banyak gitu. Nah, tapi kalau kemudian sekarang kan berkembang, ya, banyak tulisan. Jadi kalau saya menyimpulkan kemudian di antara isu ketegangan Kristen Islam ini kemudian lahir tulisan-tulisan di dalam kalangan Islam itu, kemudian berkembang tulisan itu, ada yang sifatnya sangat baik, positif dalam bentuk dialog, ya, dalam bentuk dialog. Ada buku-buku dialog antara Islam dan Kristen yang menurut saya sangat positif gitu, ya, sangat positif dan sama sekali tidak ada bahasa-bahasa yang kasar. Saya tunjukkan contohnya seperti buku-buku ini. Nah, buku ini Satu Agama Satu Tuhan, ya, ini di zamannya mungkin almarhum Nurkolis Majid, ya. Kemudian Titik Temu Kristen Islam, ya. Kemudian ini Mencintai Perbedaan dan seterusnya.
ya, dan seterusnya. Solusi damai Islam Kristen, banyak sekali yang sifatnya nadanya dialogis, ya, dialogis dan positif gitu, tidak dengan provokatif dan dengan bahasa-bahasa yang kasar gitu. Banyak juga banyak penulis-penulis Islam yang menulis Isa atau Yesus itu dari sudut versinya sendiri yang tadi saya katakan, seperti penulis-penulis ini, ya, selalu di di bulan sabit, kemudian historical Jesus, ya, the Muslim Jesus, lalu misquoting Jesus. Ini banyak, ya, banyak sekali. Itu ya, yang positif, yang bernada positif, gitu, ya. Tapi juga di kalangan Islam itu banyak yang menulis itu dari bernada menyerang, provokatif, gitu, variannya yang lain. Jadi tulisan-tulisan seperti yang ada dikatakan di buku ini, ya, di beberapa buku kecil ini aja deh. Misalnya tentang Isa manusia atau bukan, ya, secara sejarah Injil dan gereja, ya, misteri Yesus dalam sejarah, gitu ya. Kemudian dialog masalah ketuhanan Yesus. Kemudian beberapa buku kecil, ya, tulisannya Ahmad Deedat ini provokatif sekali, ya, penyaliban Yesus, misteri kehamilan Maryam, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan sebagainya. Ini nada-nadanya provokatif, menyerang, tidak bernada positif seperti tulisan-tulisan yang tadi misalnya, berbeda, gitu, ya. Nah, saya di dalam, sekali lagi, di dalam dari muda, gitu ya, mendengar isu tentang Islam, ya, sejak mulai dari SMA dalam pengertian mengenal ajaran-ajaran Islam itu, karena saya menjadi pemuda Katolik, ya, kemudian di paroki saya pada waktu itu ada pendalaman iman, mulai ikut, kemudian itu ada Romo yang mengajar tentang pendalaman iman, salah satu topiknya adalah Islam, gitu ya. Nah, juga kemudian tentu ketika saya kuliah di Fakultas Hukum, paling tidak mendengar hukum Islam, kan, mendapatkan hukum Islam dari 1, 2, dan 3 di zaman saya dulu di tahun 80-an ketika saya menjadi mahasiswa Fakultas Hukum itu belajar Islam itu sampai 3 seri, ya. Artinya paling tidak dasar-dasar dari syariah Allah itu saya mengenal, ya. Kemudian ketika saya juga ikut kursus teologi di STT Triakara misalnya, itu dalam topik sejarah gereja juga disinggung pelajaran tentang tadi yang saya katakan, sentuhan antara perkembangan gereja dengan di zaman berdirinya Islam itu kira-kira di abad 7, 8 itu pasti bersentuhan, ya. Lalu ketika saya juga kuliah di bangku sekolah tinggi teologi, juga diajarkan di sana 1 semester tentang Islamologi, ya. Tetapi sekali lagi ketika kami diajarkan tentang hal Islam, itu pesan dari baik Romo maupun dosen-dosen teologi saya pada waktu itu selalu memberikan pesan yang sangat positif, mewanti-wanti kita ini mengenal Islam bukan untuk mencela, bukan untuk, tetapi memahami, mengerti dulu, ya, memahami pandangan-pandangan apa sih ajaran-ajaran pokok Islam, ya, bagaimana Al-Quran itu terjadi, siapa itu Muhammad, dan seterusnya, gitu ya, diajarkan. Lah, tetapi juga dengan jujur diberitahu ada kontradiksi, ada perbedaan-perbedaan yang kadang-kadang membuat benturan-benturan pandangan antara Kristen dengan Islam. Nah, bagaimana kita mesti menjawab, menyikapi itu? Nah, ketika saya belajar tentang tadi dasar-dasar pengetahuan Islam, sumber-sumbernya itu justru dianjurkan, misalnya dari membaca Al-Quran, lalu membaca buku-buku Islam, dari yang buku-buku kecil gini, apakah arti Islam, kemudian Islam, sifat, prinsip dasar, dan jalan menuju kebenaran, ya, kemudian studi ulumul Quran, ya, kemudian sejarah Islam, ya, Islamologi semacam ini, ya, kemudian misalnya sejarahnya Muhammad, ya, juga ada dulu. Ini semua diambil dari literatur yang ditulis oleh penulis-penulis Islam, gitu. Jadi kami tidak belajar Islam dari sumber-sumber yang ditulis bukan oleh orang Islam, yang ditulis oleh ahli-ahli Islam, gitu. Sehingga kita harus belajar mengerti tentang Islam dari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh para ahli Islam itu sendiri,
gitu, supaya menghindarkan kesalahpahaman. Masa kita belajar Islam lalu sumbernya dari bukan Islam kamu, nggak masuk akal itu. Jadi kalau kami, pengalaman saya artinya mulai sekali lagi dari bergaul sejak muda, mendengar Islam, sampai belajar Islamologi, itu selalu diberi pesan yang positif, ya, pesan yang positif, gitu, ya. Nah, inilah mungkin perbedaan yang mendasar, gitu. Nah, di segi yang lain, ya, di segi yang lain, kalau toh kita belajar dari sumber-sumber penulis Kristen, misalnya tulisan-tulisannya itu menurut saya cukup ilmiah, bermutu. Misalnya ini ya, tentang Jesus in the Quran yang ditulis oleh Jeffrey Parinder, ya, Sheldon Press. Ini sangat ilmiah dan sangat bisa dibaca oleh semua. Ya, tidak ada nada yang provokatif di sini. Penjelasannya sangat ilmiah, gitu. Ya, sangat dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Yang ini ya, nadanya itu. Ya, demikian juga kalau ada tulisan yang lain dari sumber yang lain, katakanlah tentang Islam tadi, itu dari penulis Kristen, begitu juga sumbernya cukup positif, gitu, tulisannya positif, ya, gitu. Nah, perbedaan atau ketegangan-ketegangan itu kemudian selalu ada, tetapi kalau di kalangan akademisi saya melihatnya bisa dilakukan atau dipraktekkan atau dijalankan itu dengan sangat elegan, ya, dengan sangat elegan. Ada tulisan-tulisan misalnya ini ya, tentang Isa Al-Masih ini ya, dalam pandangan pemikir Muslim, ya. Nah, Tritunggal, pluralisme agama, ini kan kata pengantarnya ternyata juga diberikan, ini walaupun orang Kristen yang menulis misalnya, itu di kata pengantarnya adalah misalnya dari ahli Islam, gitu. Artinya buku ini bisa dibaca secara fair dan tidak ada nada yang provokatif. Dijelaskan tentu perbedaan prinsip, gitu. Kesalahpahaman. Salah satu contoh yang tadi saya bilang, kesalahpahaman yang telah juga diterangkan oleh Karen Armstrong itu juga dijelaskan di sini misalnya. Kesalahpahaman menerjemahkan Parakletos itu, ya, yang oleh Kristen Syria Arab itu diterjemahkan sebagai Muhammena yang terdengar seperti Muhammad itu dijelaskan, tetapi tidak dengan nada provokatif, ya, bahwa tidak ada nada-nada yang provokatif. Tetapi di sisi yang lain, pertanyaannya begini, apakah kemudian semuanya bernada seperti itu? Ternyata tidak, gitu. Ternyata tidak. Memang ketegangan Kristen Islam ya memang termasuk di dalamnya ada ketegangan yang sifatnya ekstrim, fisik, kasar, ya, sampai ke misalnya tentang perang-perang salib ini, ya. Ini juga ditulis oleh pendeta Kristen, tetapi juga diberi kata pengantar oleh ahli Islam, gitu, ya. Juga Karen Armstrong menjelaskan soal orang-orang yang fundamentalis itu ada ya, bukan hanya dalam Islam, tapi Kristen dan Yahudi juga ada yang fundamentalis. Ya, dalam bukunya Berperang Demi Tuhan ini sama. Ya, kita menyadari itu. Ya. Tetapi pada sisi yang lain, tulisan-tulisan di dalam Islam lalu mengarah kepada hal yang lain, gitu. Sekali lagi tadi ada yang mengarah kepada yang sifatnya keras. Ya, keras. Nah, kalau kita mendapatkan Islam itu keras atau enggak, ya ini bukan karena menuduh, gitu. Tapi memang misalnya para penulis Islam sendiri ya sudah menuliskan itu, mengakui, menunjukkan jihad melawan Islam ekstrim. Ini penulisnya adalah orang Islam sendiri, ya, Islam liberal dan fundamentalisme, ya, membakar umat Tuhan. Lalu ini U-turn ke konservatisme, ya. Ini jadi ini ditulis oleh orang-orang Islam sendiri. Jadi kalau kita mengidentifikasi ada Islam garis keras, itu juga memang juga kenyataan yang diakui oleh penulis-penulis Islam sendiri. Meskipun saya katakan kelompok ini mengglobal, tetapi di Indonesia misalnya jumlahnya juga belum cukup signifikan, kan, dan tapi kita melihat bahwa itu pemerintah sudah menanggulanginya dengan serius, ya, baik oleh Densus 88 maupun oleh Badan Penanggulangan Teroris yang dibentuk tersendiri itu. Nah, hal-hal yang keras itu kenapa? Ya, memang sekali lagi bukan merupakan satu tuduhan, gitu. Memang
berurat berakar, ada dasarnya di ayat-ayat Quran sendiri. Termasuk di dalamnya ada tulisan tentang Islam unveiled, ya, Islam ditelanjangin oleh Robert Spencer. Tapi ini pun juga diberikan satu pengantar oleh pihak para Madimah, ya, diterjemahkan dan diberi pengantar gitu, ya. Dan artinya begini, benar-benar bahwa ada beberapa kelompok di dalam Islam, kita tidak bisa mengeneralisasi. Ada kelompok-kelompok yang tadi saya tunjukkan itu akademisi yang positif gitu, yang menuju kepada, yang sifatnya beretikat baik, menuju kepada pendekatan-pendekatan damai, ya. Tapi ada kelompok yang memang keras ini dua ekstrem yang berbeda. Kelompok-kelompok yang melahirkan ideologi jihadis, ideologi radikalisme itu, ya. Jadi memang ada dua warna gitu, dua wajah di dalam Islam. Itu bukan kita menuduh, tapi karena memang diakui, ditulis sendiri oleh penulis-penulis Islam, dan semua dua-duanya juga bersumber dari Quran yang sama, gitu ya. Nah, kadang-kadang menjawab serangan-serangan dari orang-orang Islam gitu ya, yang kadang-kadang cukup keras dan sebagainya, itu dari pihak Kristen misalnya yang saya tahu jarang sekali yang memberikan reaksi-reaksi juga keras gitu dengan bahasa-bahasa yang kasar, ya. Di dalam, tadi saya katakan, di dalam sejarah gereja memang sudah diterangkan gitu, sudah dijelaskan dan sudah dibuktikan memang ada tergambar di dalam Al-Quran sumber-sumber yang bersifat heresis, yang bersifat bidat itu, dari aliran-aliran itu terekam gitu di dalam Quran. Itu di dalam bukunya Christianity in Asia from its beginning till today, ya. Ini dijelaskan dengan amat sangat detail dan baik sekali gitu tentang bagaimana aliran-aliran bidat itu ada, ya. Tapi di dalam merespon pandangan-pandangan oleh pihak Islam yang keras itu, saya melihat secara umum gitu ya, pihak Kristen itu selalu menjawab dengan baik, tidak juga dengan merespon dengan bahasa yang keras, bahasa yang kasar, yang provokatif, tidak. Nada apologetik tetap ada. Saya mengatakan tadi tidak mungkin mengingkari itu, ya, karena kalau gereja atau teolog Kristen itu mengingkari kredonya sendiri, tentu itu kan sudah bukan kesaksian lagi. Jadi mempertahankan prinsip keyakinannya, kredonya itu tetap dipertahankan dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang tidak abu-abu, ya. Pengakuan bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat gereja dan sebagainya, itu semua diakui dengan jelas. Tetapi walaupun demikian, penulis-penulis teolog-teolog yang merespon tulisan-tulisan yang sifatnya keras dari pihak Islam itu selalu merespon dengan bahasa-bahasa yang baik, menjelaskan dengan cara yang sangat sistematik gitu, ya, yang tidak asal serang gitu. Jadi di dalam buku-buku yang saya pelajari, misalnya tentang tulisan YWM Baker SJ ini tentang umat Katolik berdialog, ya, itu ada topik, ada pasal khusus berkaitan dengan dialog dengan Islam, itu dijelaskan dengan baik gitu. Walaupun dikatakan di sana tetap saja sekali lagi yang tadi saya katakan, sumber-sumber yang dianggap salah itu dalam perspektif Kristen, termasuk nama Isa yang dikatakan itu nggak jelas itu artinya apa, nama itu apa, dari mana. Karena kalau toh mau diambil nama yang benar itu sebenarnya namanya Yasu gitu misalnya. Kalau dari Kristen Arab itu misalnya, ya, bukan Isa. Sehingga nama Isa itu dari mana nggak jelas, itu nggak tahu ya bagaimana gitu, ya. Contohnya semacam itu. Tetapi pada sisi yang lain, Baker menunjukkan dengan pokok demi pokok bahasa terkait Islam itu dengan sangat sopan, dengan bahasa yang sangat ilmiah gitu, ya, dengan baik gitu. Juga di dalam buku pedoman dialog Kristen Muslim,
ya, yang ditulis oleh Sekretariat untuk Non-Muslim ini, yang ditulis oleh Boris Borsman misalnya, ya, ini juga sekali lagi nada apologetik, nada mempertahankan kredo iman Kristen tetap tidak pernah dinyatakan dengan secara abu-abu, tidak. Tetapi pada sisi yang lain, ketika menjelaskan bagaimana harus mengomentari tudingan-tudingan, serangan-serangan umat Islam, itu selalu dianjurkan dengan bahasa-bahasa yang baik. Ya, saya tidak mengingkari bahwa di dalam sejarah gereja itu selalu ada tokoh-tokoh teolog-teolog yang dari dahulu sampai sekarang nadanya negatif gitu terhadap Muhammad. Bukan cuma sekedar menolak dan tidak mengakui kenabian beliau, tetapi juga dengan memberikan penilaian-penilaian yang negatif. Itu jelas, itu ada. Ya, bukan tidak ada. Baik itu dari kalangan Kristen Katolik Ortodoks gitu ya, atau Ortodoks atau Gereja Timur, ya, selalu ada yang memberikan penilaian negatif. Juga dari tokoh atau teolog-teolog Gereja Barat, Gereja Katolik Roma, itu juga ada. Salah satu contoh misalnya Thomas Aquinas, ya, yang terkenal dengan tulisan Summa Theologiae, ya, dengan itu kan sangat mega karya gitu ya, dan salah satu santo dalam Gereja Katolik. Dan kemudian kalau kita bicara tentang filsufnya Katolik misalnya, salah satu tokohnya itu adalah Thomas Aquinas itu, ya, yang mungkin sekarang sudah ada yang mengembangkan New Thomisme itu misalnya, ya. Itu juga memberikan penilaian negatif ya pada Muhammad dengan bahasa-bahasa yang ya relatif kasar gitu, ya. Itu ada, bukan tidak ada. Di kalangan Protestan, dari Martin Luther sendiri juga sudah mengecam, memberikan nilai negatif pada Muhammad gitu. Jadi itu ada, ya. Tetapi pada sisi yang lain kemudian pandangan-pandangan yang seperti itu tidak terus dibesar-besarkan dan dikembang-kembangkan. Ya, pada akhirnya gereja itu menyadari bahwa ya memang ada perbedaan fundamental yang nggak pernah bisa didamaikan, dan itu harus diterima dengan lapang hati, dengan kejujuran, dan dengan kearifan gitu. Jangan terus kita diajak untuk fokus kepada perbedaan-perbedaan itu, bertempur di perbedaan itu, akhirnya menghilangkan energi, menghilangkan waktu untuk berbuat baik gitu. Ya, untuk membangun negara bersama-sama. Nah, di samping perbedaan, Kristen Islam itu kan harus menyadari ada banyak persamaan. Mungkin tidak di tingkat akidah gitu, tidak di tingkat kredonya atau syahadatnya, tidak di tingkat dasar imannya, karena itu jelas sudah perbedaan yang nggak bisa didamaikan. Tetapi di tingkat yang bersifat moral dan sosial, itu banyak hal yang bisa dikerjakan bersama. Misalnya bagaimana menegakkan keadilan, ini kan PR bersama. Bagaimana memberantas kebodohan, bagaimana mengeliminir kemiskinan, ini kan bisa menjadi PR bersama. Nah, tentu di dalam topik-topik semacam itu, orang Kristen bisa diresapi, dijiwai, disemangati oleh Injilnya. Orang Islam diresapi, disemangati, dijiwai oleh Al-Qur'annya. Silakan. Tetapi ketika membahas topik-topik itu bersama, marilah kita membahasnya dengan standar yang sama, yaitu misalnya kalau untuk Indonesia ya Pancasila gitu standarnya. Ya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Misalnya begitu. Dengan standar yang sama, kita melihat bagaimana sih keadilan di Indonesia ini ditegakkan. Bagaimana kemiskinan masih demikian akut, ya, kebodohan masih demikian besar. Nah, ini bagaimana dengan bahasa yang sama-sama bisa diterima sebagai standar bersama. Nah, di samping hal-hal yang bersifat katakan sosial kemasyarakatan tadi, ya, artinya memberantas kebodohan, kemiskinan, menegakkan keadilan, itu bisa dijadikan PR bersama. Kita harus melihat realitas itu sebagai suatu PR bersama, ya, beban bersama, karena ini merupakan hal-hal yang universal yang sebenarnya tidak boleh
terkooptasi atau tersekat gitu ya oleh batasan sara gitu. Karena isu-isu itu adalah isu milik semua umat manusia. Nah, pertanyaannya lalu bagaimana kalau ada dialog yang bersifat teologis ya, sudah menyangkut keimanan, ya, boleh saja saya menyarankan bukan hanya di tingkat ahli-ahli itu, tapi harus dialog itu bahkan harus sampai ke tingkat akar rumput. Nggak apa-apa. Nah, saya memiliki contoh misalnya bagaimana dulu ada yang saya kenal ketika saya masih mahasiswa ini, ada seorang yang namanya Hamran Hamri. Ya, Hamran Hamri itu sudah, ini adalah Hamran Hamri adalah orang mantan Islam gitu, orang Islam yang bertobat menjadi Kristen. Itu sudah tahun berapa itu ya, saya kenal beliau itu, mengenal beliau, isu tentang Hamran Hamri ini di tahun mungkin 80-an sekian kali ya. Ketika itu mungkin saya masih mahasiswa gitu loh. Tetapi bahkan beliau itu misalnya mengkoreksi pandangan-pandangan Islam tentang Kristen oleh Profesor Hasbullah Bakri. Ya, Hasbullah Bakri itu menulis pandangan Islam tentang Kristen di Indonesia ini yang banyak dianggap misalnya nggak tepat gitu, nggak pas. Dan itu dikoreksi oleh Hamran Hamri yang adalah mantan Muslim, tapi dengan cara-cara yang baik. Bahasanya di sini tidak ada bahasa kasar yang ditemukan oleh Hamran Hamri itu. Ya, dikupas satu demi satu setiap pertanyaan dari atau bukan pertanyaan ya, pandangan-pandangan opini dari Hasbullah Bakri itu lalu dijawab, diterangkan, diberikan jawaban-jawaban ya. Dan Hamran Hamri ini kan fenomenal gitu pada waktu itu, sudah dikenal dan banyak tulisan-tulisannya kemudian diterbitkan ini oleh Gema Nehemia ini ya. Banyak ini, beberapa seri saya punya, dari seri 1, 2, 3 sampai dengan 4, dan termasuk yang ini adalah tulisan-tulisan dari Hamran Hamri. Artinya gini, saya mau mengatakan sebenarnya lama sekali kita sudah punya model-model orang Islam yang bertobat menjadi Kristen dan kemudian memberikan katakanlah ya, meluruskan pandangan-pandangan Islam tentang Kristen yang dianggapnya itu nggak pas gitu ya, dari sudut beliau sebagai mantan orang Islam. Sudah ada ya kan, tetapi bagaimana memberikan pandangan itu dengan baik gitu. Nah, bedanya kan dulu belum ada medsos gitu. Nah, sekarang ada medsos, tetapi saya melihat itu terjadi, artinya gini, terulang kembali hal semacam itu, biasa perdebatan teologis. Tetapi sayangnya sekarang dengan cara-cara yang ini, terutama saya mengingatkan nih pihak Kristen, terpancing dengan bahasa-bahasa yang provokatif juga ya, terpancing dengan bahasanya siapa, Ustadz Abdul itu, terpancing dengan bahasanya Rizik Syihab ya, terpancing dengan bahasanya Waloni ya, dan lain sebagainya itu. Jadi ya mestinya kalau menanggapi pendakwa ustadz-ustadz yang seperti itu, harusnya umat Kristen, mohon maaf nih ya, harusnya memahami itu nggak level gitu, bahasanya ini bahasa kasar. Dan kalau masih ada orang Islam yang senang gitu ya mendengarkan khotbah-khotbah atau dakwah orang-orang semacam itu, ya saya prihatin. Karena kalau bagi saya itu ya uraian-uraian semacam Waloni dan sebagainya itu kan nggak level bahasanya ya, kasar itu, nggak ada kita apakah merasa tersakiti, tidak ya. Saya melihat itu ulasan-ulasan kelas sampah. Begini, saya mesti ngomong jujur, banyak sekali kalau orang-orang Kristen menjadi Islam ini, terutama ini yang kemudian menjadi ustadz-ustadz itu, banyak yang berbohong untuk menipu, ngomong mantan rektor, mantan pendeta, mantan romo ya. Itu dari mana asal usulnya? Kok mantan biarawati gitu ya, itu kan bohong semua gitu. Coba kalau yang ngaku mantan romo itu dulu seminari tingginya di mana, ordonya apa, kongregasinya apa ya gitu loh. Sekolah ya, katakan itu tadi, kalau jadi romo itu kan sekolahnya mesti di filsafat dulu, di mana sarjana filsafatnya, terus sekolah teologinya di mana, itu seminari tinggi lah itu ya, di mana, ordonya apa. Bisa enggak itu
Ya, kalau seorang Romo itu minimal secara normatif kan bahasa asing itu kan harus memiliki mulai dari bahasa Latin, ya. Kemudian kalau bahasa-bahasa aslinya kitab suci kan minimal mereka belajar itu bahasa Ibrani dan Yunani misalnya. Ya sekali saya katakan, saya 39 tahun menjadi orang Katolik, saya tahu persis banyak Romo yang pintar-pintar, termasuk bahasa Arab, pintar Islamologi. Tahun 93 saya menyelenggarakan seminar itu sudah mengundang salah satu Romo, namanya Romo Alfon dari Fransiskan, ya, OFM. Itu jago Islamologinya, belajar Islam itu sampai ke Timur Tengah, sampai ke Yaman dan sebagainya. Jadi tetapi kan low profile, dan sampai sekarang saya masih menyimpan papernya. Itu tidak ada bahasa yang provokatif ketika menjelaskan, menerangkan tentang Islam, pandangan Islam dan sebagainya, ya, gitu. Contohnya seperti itu. Dan saya mengharapkan bahwa teman-teman yang mantan Muslim itu lalu menjadi Kristen juga meniru pendekatan seperti Hamran Amri begini. Cobalah menulis dan menyampaikan argumentasinya. Itu kan kalian udah jago Arab, ya, bahasa Arab, jago memahami Al-Quran, dan boleh silakan ajari kami gitu. Beritahu ke kami apa sih isi Quran itu yang kalian anggap gak pas, yang gak benar, ya, yang ada pertentangan, boleh silakan. Tapi dengan cara-cara yang baik juga gitu. Jangan dengan cara-cara seperti sekarang di Zoom meeting itu perdebatan kusir gitu ya, nggak kalah nggak menang lalu menjadi nggak karu-karuan. Lalu akhirnya juga ada beberapa teman yang mantan Islam ini lalu memberikan testimoninya juga dengan nada-nada tadi yang saya katakan provokatif, terpancing gitu ya. Sebenarnya kan tidak perlu. Kalau saya boleh menyarankan, kalau teman-teman itu dari Muslim menjadi Kristen, cobalah menahan diri dulu. Kalian sudah jago tuh Al-Quran, udah khatam Quran, ya, udah nguasain bahasa Arab dan sebagainya, boleh. Nah, masuklah dulu ke menurut saya sih, kalau saya boleh sarankan, ke gereja-gereja yang kurang lebih kulturnya itu mendekati Islam gitu, seperti gereja Ortodoks, entah Ortodoks Syria, entah Ortodoksnya Romo Daniel itu misalnya, supaya nggak terlalu jauh kulturnya itu. Lalu di sana cobalah mengajar dulu Al-Quran itu, mengajar bahasa Arab. Lalu pada sisi yang lain kalian belajar dulu teologi Kristen itu, gitu, yang matang, yang mantap. Kan belajar teologi itu minimal 4 tahun kalau di sekolah-sekolah tinggi teologi Protestan itu misalnya, ya. Kalau jadi Romo itu kan minimal filsafatnya dulu, S1-nya, S2-nya teologi. Jadi harus 10 tahun minimal itu misalnya baru bisa jadi Romo sekolahnya, jadi 10 atau 12 tahun ya. Tapi kalau di Protestan kan minimal teologinya 4 tahun gitu. Misalnya minimal. Belajar dulu, lalu baru sambil mengajar kami tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, kalian matang juga di soal teologi Kristen. Nah, nantilah baru tampillah menjadi saksi-saksi yang baik dengan cara-cara yang sangat lebih ilmiah gitu ya. Yang dulu-dulu sudah banyak, selain Hamran Hamri ini kan ada ini orang yang misalnya mengatakan dengan tentu dengan nama samaran ya, Abdi Gusti dan sebagainya ini ya. Tapi juga ada yang pakai nama yang benar, Abdul Al-Masih gitu ya dan sebagainya, Iskandar Jadid gitu, tulisan-tulisan kecil ini ya. Ini adalah mantan orang Islam. Jadi sudah ada, bukan baru sekarang, bukan baru sekarang ada yang namanya Saifuddin Ibrahim, ada yang namanya Muhammad Kicik dan lain-lain, banyak. Saya lihat itu banyak mantan Muslim sekarang jadi Kristen. Bukan hanya mereka, sudah dari dulu udah banyak. Tapi mungkin karena satu situasi dan kondisi sosial itu nggak memungkinkan kan mereka untuk mengekspos diri, kemudian tidak ada medsos gitu ya. Saya mau memberikan catatan gitu ya, mungkin pribadi ya. Jadi sekali lagi orang Muslim menjadi Kristen itu sudah dari dulu sudah banyak ya, dan menurut pendapat saya ini kesan ya, ini catatan saya, kalau mereka dari Muslim menjadi Kristen itu relatif dapat dipercaya. Artinya konversinya, perpindahan imannya itu lebih dapat dipercaya ketimbang kalau saya melihat dari Kristen menjadi Islam. Kenapa? Kalau orang Kristen menjadi Islam biasanya itu hanya mencari keuntungan secara ekonomis, secara politis gitu ya, secara sosiologis gitu. Karena dari minoritas menjadi mayoritas untuk mencari dukungan-dukungan yang politis, yang sosiologis, yang ekonomis.
gitu ya. Coba lihat aja contoh-contoh yang sekarang ini, gitu. Yang mereka tampil di panggung-panggung itu dari Kristen itu lalu langsung bisa menjadi ustaz, menjadi ini, wah, ngomongnya coba aja, jujur aja, kalau kita timbang dengan logika yang baik, yang saya nggak level itu ngomongnya, ya, kasar-kasar, menghina, banyak provokatif. Salah satunya misalnya apa itu, siapa, Maihanem siapa itu ya, saya lupa namanya, yang menerangkan itu di tengah-tengah umat Islam itu kalau Maria ibunya Yesus itu melahirkan Yesus karena perzinahan itu dengan pasukan Romawi atau apa, itu kan kalau saya menjadi orang Islam kan itu merupakan kebodohan itu saya nilai. Bahwa Islam sendiri menghormati Maria, malahan menjadi nama surat ibunya Yesus itu, ya, Siti Maryam itu. Islam itu Al-Quran sendiri menghormati, mengakui bahwa Maryam itu adalah perawan, dan Isa Al-Masih itu dilahirkan oleh seorang perawan, ya, dalam kesucian, ya kan, bahkan namanya Maryam itu menjadi salah satu nama surah di Al-Quran. Lalu dia mengatakan itu Maryam itu hasil melahirkan Yesus hasil berzina. Itu kan bukan hanya menghina Kristen, bukan menghina Alkitab, itu menghina Islam, mau menghina Al-Quran, itu sama dengan menafikan kesaksian Al-Quran tentang Maryam dan Isa Al-Masih contohnya, ya. Tapi itu didengar gitu, kan aneh buat saya. Mohon maaf aja, itu kan logika yang aneh, ya, nggak cocok dengan akal saya, ya. Jadi tapi kalau saya melihat orang-orang Islam ini pindah ke Kristen, nah itu yang saya tingkat kepercayaan saya tinggi. Kenapa? Mereka berpindah itu dari status kelompok umat yang mayoritas ke minoritas. Itu untungnya apa? Malah rugi. Di dalam pergaulan begini, dari keluarganya saja biasanya sudah memusuhi, kan. Ini saya harus bicara terus terang. Di dalam Islam itu kan begitu kan, kalau ada dalil, ada ayatnya. Kalau sudah jadi Islam itu prinsipnya kan, ya sudah, mati-matian Islam nggak boleh pindah. Kalau pindah itu kan dilarang keras gitu ya, bila perlu dibunuh. Ini kan jelas, ini kan bukan menuduh, tapi kan ada dasarnya, gitu ya. Nah, mereka coba, dan lebih ekstrim lagi, coba aja lihat itu banyak dari, katakan kalau di Indonesia ini banyak yang berasal dari suku-suku atau etnis-etnis yang kadar kefanatikannya relatif kuat. Dari orang Aceh asli, dari Madura, gitu ya, dari Sulawesi. Itu kemudian biasanya oleh pengalaman supranatural, lalu mereka berani memutuskan mengkonversi imannya menjadi Kristen. Nggak gampang itu, dimusuhin, diusir oleh keluarganya, ya, oleh lingkungan sosialnya, ya, mungkin terancam jiwanya, dipersekusi, ya, dibully. Dan itu bagaimana? Orang diberi 100 juta aja, tapi dengan mengalami kondisi semacam itu belum tentu mau, kan? Kecil kemungkinannya, gitu. Kemudian pindah dari kelompok yang mayoritas ke minoritas, yang di dalam kenyataan sehari-hari terus terang masih banyak didiskriminasi. Ya, ini jujur aja lah, perlakuan terhadap minoritas Indonesia ini kan masih banyak yang payah, ya kan? Nah, kenyataannya lihat itu kece itu, begitu masuk di sana ya digebukin, gitu. Contohnya, misalnya perlakuan terhadap minoritas Indonesia ini harus saya ngomong juga masih banyak yang diskriminatif, masih banyak yang rasis, ya, gitu. Jadi sulit, hampir tingkat kepercayaan saya kalau ada orang Islam masuk menjadi Kristen itu tinggi, ya, karena tadi beberapa hal yang justru malah tidak menguntungkan mereka, ya. Dan jangan menilai bahwa kalau di dunia Kristen seakan-akan gampang itu memberikan sumbangan. Saya kira enggak. Kalau gereja melakukan karya-karya karitatif, ya, memberikan banyak bantuan, itu kan karya diakonia disebutnya. Itu kan karya yang tanpa pamrih, karya-karya didorong oleh cinta kasih, gitu, memberikan kepada sesamanya. Tidak boleh dipandang itu sebagai suap. Dan memang kekristenan tidak boleh melakukan penginjilan dengan tipu muslihat, dengan suapan. Nggak ada itu ajaran untuk menginjil dengan cara-cara semacam itu yang tidak terhormat itu. Saya kira tidak. Cuma disalahpahami saja, gitu ya. Seringkali kalau orang Kristen berbuat amal, itu kan sama dengan amal, kan, sedekah, gitu ya. Nah, lalu dikatakan itu kristenisasi dengan cara menyuap. Saya kira agak nggak masuk akal, gitu, ya. Karena kalau sekali lagi
kalau orang-orang Islam apalagi yang memang sebelumnya sudah guru Quran, ya khatam Quran, fasih menguasai ya Al-Quran, lulusan pondok pesantren, lalu pindah menjadi Kristen, rasanya kecil ya kebohongannya itu. Kecuali betul-betul itu karena ya karya Tuhan kalau buat surga. Ya, itu pencerahan dari Tuhan. Sulit kalau mengkristenkan orang itu hanya dengan karya manusia itu rasanya nggak bisa. Apalagi teologi Kristen itu kan memang sulit kan dipahami. Trinitas, Allah menjadi manusia, Tuhan kok mati disalib, ya kan? Tuhan kok nangis, lapar dan lain sebagainya. Itu kan susah kan, teologi-teologi yang nggak gampang dipahami, sehingga saya tidak terlalu percaya bahwa kemauan mereka menjadi Kristen itu oleh tipu daya manusia, rasanya enggak. Apalagi kalau kita lihat sekarang, banyak yang menanggung siksaan aniaya. Ya contoh konkret terakhir ini misalnya Muhammad Keci. Ya begitu juga banyak di tempat-tempat yang lain harus menanggung aniaya. Nah itu semua bisa kita sadari. Ya kenapa? Karena di balik semuanya itu memang ada ayat-ayat di dalam Quran yang membuat keras itu. Ya keras itu. Tetapi sekali lagi kita hidup di dalam negara yang berbudaya, yang beradab, yang semakin lama semakin beradab, semakin baik. Dan dalam iklim misalnya Indonesia ini khususnya dalam budaya yang sangat gotong royong, yang sangat lebih cenderung ke musyawarah. Marilah kita berdialog dengan baik. Dan saya menyarankan teman-teman Kristen yang ada di YouTube, suka menyelenggarakan seminar, ya itu mulai rubahlah pendekatannya. Jangan dengan pendekatan debat kusir, ya, tetapi mulailah dengan perdebatan yang baik, yang teratur, gitu ya, yang tetap. Jangan terprovokasi, jangan terpancing menggunakan bahasa yang kasar, tetapi mulailah dengan menjelaskan secara sistematiknya, secara ilmiah, itu dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik itu dari sumber Islam itu sendiri, terutama Quran dan hadis, maupun dari sumber tulisan-tulisan penulis-penulis Islam sendiri. Nah, kalau saya boleh menyarankan, justru sebaiknya berkiblat gitu ya. Kalau perdebatan Islam Kristen itu berkiblat, cobalah lihat kalau di Indonesia itu saya merekomendasi itu cara-cara menjelaskan seperti channelnya Crusader Network itu. Itu kan bagus sekali, sistematik gitu ya. To the point, vulgar, tapi punya dasar yang penjelasan yang baik. Lalu kalau di luar itu coba mulai melihat channel-channelnya Christian Prince, channelnya David Wood gitu, ya, dengan Sam Simon itu, dengan lalu akunnya Sira, itu kan semua membahas tentang bagaimana, ya bahasa kasarnya beginilah, menelanjangi Islam, menelanjangi Al-Quran. Tetapi kan dengan satu argumentasi yang sangat baik, tidak dengan bahasa yang kasar, tidak dengan provokatif. Ya, Christian Prince ya terlihat agresif hanya kalau dia terpancing oleh lawan bicaranya yang kadang-kadang ngeyel ngotot gitu ya. Tapi kalau tidak kan dia menukik itu ke sumber-sumber yang sangat original, ya, Quran dan hadis. Demikian juga dengan caranya dialog dan perdebatan di channelnya David Wood itu, ya, atau di channelnya Sirah gitu, ya. Dan itu saya pikir model-model perdebatan yang boleh ditiru gitu, sehingga tidak ada perdebatan kusir atau dialog-dialog yang kasar, ya gitu. Nah akhirnya Bapak Ibu dan Saudara, saya kalau boleh juga menyarankan bagi umat Islam, cobalah kalau bisa juga sedikit menahan diri, jangan selalu kalau berdakwah atau berkhotbah gitu ya, memberikan tausiah itu selalu provokatif dengan bahasa kasar, menyinggung terus gitu ya. Saya tahu bahwa sekali lagi memang isu tentang Isa Al-Masih ya khususnya itu ada banyak gitu ya, ada banyak ayatnya dibahas di Quran, tapi alangkah baiknya tidak dijadikan bahan serangan begitu ya, serangan. Ada banyak yang tadi saya tampilkan itu ahli-ahli Islam atau cendekiawan Islam yang menulis itu atau mengupas tentang Isa Al-Masih itu dengan baik ya, dengan bahasa yang baik.
Dan yang kedua, kalau boleh nih ya, Indonesia ini kan mayoritas memang Islam ya, Muslim, umat Islam. Tapi sungguh harus diakui juga kan masih tertinggal kemiskinan, kebodohan dan sebagainya. Nah, kalau bisa Islam lebih banyak berorientasi ke dalam, melakukan otokritik. Misalnya seperti ini pertanyaannya dari pertanyaan Syekh Syakib Aslam ini, bahwa kenapa umat Islam tertinggal? Ya, nah ini kan lebih bagus ya, lebih produktif, lebih konstruktif, sehingga bagaimana sekarang membangun, menyadarkan agar umat Islam ini bangkit, ya, untuk lebih pinter, lebih sejahtera, gitu ya, untuk lebih cerdas, untuk lebih mengikuti atau apa ya, siap di dalam kemajuan zaman. Kita kan harus jujur bahwa di Indonesia ini mayoritas umat Islam, tapi di sisi yang lain juga memang masih banyak tertinggal. Ya kan, mayoritas masih lulusan SMA-nya saja 60%, SMP itu 80%, bayangin. Jadi artinya lulusan S1, S2, S3 apalagi kan masih sedikit sekali. Dan sekarang zaman milenial ini kan sudah zaman teknologi yang begini hebat gitu ya. Alangkah baiknya kalau umat Islam juga berbenah gitu, untuk meningkatkan diri ke situ konsentrasinya gitu. Bukan terus hanya repot dengan urusan agama ya, yang nggak ada berhenti-berhentinya. Ini kan kita sudah belajar dari sejarah, dari abad sekian, dan kita bisa belajar juga dari Eropa gitu ya, bagaimana ketika kekristenan itu menghegemoni kehidupan manusia ya nggak maju, tapi ketika di sana terjadi aufklärung, pencerahan, renaissance, lalu sampai ke revolusi Prancis, revolusi industri, itu lalu manusia menjadi maju. Dengan kata lain, bagaimana ketika Eropa menjadi negara yang sekuler dalam pengertian memisahkan ya antara negara dengan agama, maka negara itu, masyarakat itu menjadi maju. Ya, sekuler itu tidak sama ya, jangan diartikan dengan sekularisme. Tetapi pemisahan saja, bahwa hidup agama itu jadikanlah agama itu urusan-urusan privat, diskusikan ke dalam, silakan, nggak apa itu baik-baik saja. Moralitas kita banyaklah dihayati atau diresapi oleh semangat ajaran-ajaran agama yang baik. Tetapi pada sisi yang lain, untuk memajukan bangsa dan negara, marilah kita putus itu batas-batas sekat sara itu. Ya, jangan terus dihidup-hidupkan itu batas sara itu. Karena ini semua umat manusia bersama-sama, kita ingin maju bersama, ingin sejahtera bersama. Indonesia ini ingin meningkat menjadi negara maju. Ya, itu sehingga, dan dalam konteks ini kita bisa belajar banyak, misalnya dari Cina yang nggak bicara agama, nggak bicara Tuhan, atau negara-negara lain juga, ya, negara-negara Asia lain yang maju itu, Korea Selatan, Jepang, Singapura, ya, bahkan Vietnam itu jauh lebih maju. Kenapa? Ya di sana juga nggak ada perdebatan agama yang kayak di Indonesia, ya kan. Ini hanya ada ciri khas di perkelahian agama ini ya, di Indonesia atau di negara-negara Timur Tengah saja kan. Ya, makanya sebaiknya mari kita sekarang move on gitu, mengubah paradigma bagaimana kita ingin berpartisipasi bersama-sama, hand in hand, bergandengan tangan tadi, mengatasi kemiskinan, kebodohan, atau menegakkan keadilan supaya bangsa ini maju bersama. Ya, sementara urusan-urusan agama biarlah itu menjadi urusan-urusan privat. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi berarti, dan salam sejahtera.